Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Kurniadi dengan NPM 223 222 010. Saya mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan peran pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan pendekatan High Reliability Organization atau lebih dikenal dengan HRO. Baik, yang melatar belakangi dari pemaparan ini, pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 telah menjadi tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Indonesia tidak terkecuali, sejak kasus pertama dilaporkan pada Maret 2020, COVID-19 telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Teori yang digunakan pada pemaparan ini yaitu untuk melihat peran pemerintah dalam penanganan pandemi yang menjangkit di Indonesia. Saya menggunakan teori High Reliability Organization atau HRO, di mana teori ini berfokus pada bagaimana organisasi dapat beroperasi dengan efektif dan aman dalam lingkungan yang kompleks dan berisiko tinggi. Seperti halnya pada masa pandemi, pemerintah Indonesia mengambil peran dan dituntut untuk aktif untuk menghambat dan menghentikan penularan virus COVID-19 ini. Pembahasan, maka untuk pembahasannya organisasi dengan keandalan tinggi atau High Reliability Organization didefinisikan sebagai organisasi di mana para pemimpin mengelola dan mempertahankan kinerja yang hampir tanpa kesalahan meskipun beroperasi dalam kondisi berbahaya di mana konsekuensi dari kesalahan dapat bersifat bencana. Artinya dapat bersifat fatal. Teori ini dapat dicontohkan bagaimana penerapannya pada stasiun pembangkit nuklir dan perusahaan penerbangan. Prinsip-prinsip operasional mereka semakin diterapkan pada organisasi lain yang kompleks dan berisiko tinggi, terutama organisasi kesehatan. Nah, organisasi dengan keandalan tinggi yang beroperasi dalam kondisi di mana konsekuensi dari kegagalan sangat ekstrim. Jika mereka dalam hal ini pemerintah melakukan kesalahan, maka dapat berdampak pada sejumlah besar orang bisa meninggal. Untuk alasan ini, kesadaran akan risiko, pengakuan terhadap ketidakpastian, dan pengenalan kesalahan berada di jantung budaya organisasi mereka, yang mengarah pada penekanan khusus pada pengembangan proses dan karakteristik yang meningkatkan keandalan. Keandalan lebih diutamakan daripada efisiensi. Artinya, pemerintah Indonesia harus benar-benar mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat tepat dan efisien agar tidak menimbulkan berdampak pada sejumlah besar orang bisa meninggal pada saat COVID-19 itu terjadi. Nah, untuk kesimpulannya dari pemaparan ini, kesimpulan dari pembahasan mengenai dampak pandemi COVID-19 di Indonesia dan peran komunikasi pemerintah dalam penanganannya melalui perspektif High Reliability Organization atau HRO menunjukkan bahwa pandemi ini telah menguji kapasitas sistem kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi penyebaran virus dan memperbaiki kondisi masyarakat, termasuk menerapkan peraturan dan kebijakan yang ketat. Dapat kita ingat pada beberapa waktu yang lalu pada saat pandemi COVID terjadi, bagaimana eh, peraturan-peraturan dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah demi menghambat dan menghentikan penyebaran virus ini. Seperti halnya di kendaraan umum atau di angkutan umum, kita harus diwajibkan untuk menjaga jarak, kemudian juga setiap orang juga diwajibkan menggunakan masker dan hand sanitizer dan eh, menggunakan eh, atau menjaga jarak dari kerumun-kerumun dan kebijakan-kebijakan lainnya termasuk PSBB dan kemudian ada karantina dan lain sebagainya demi mencegah dan dari penularan virus COVID-19 ini. Nah, teori HRO atau High Reliability Organization ini menjelaskan pentingnya komunikasi efektif, kesadaran situasional, dan kepemimpinan yang responsif dalam organisasi yang beroperasi di lingkungan yang berisiko tinggi.
Karakteristik HRO ini seperti komitmen terhadap ketahanan, kesadaran risiko, dan budaya yang adil menjadi krusial untuk keseluruhan untuk memastikan bahwa upaya penanganan pandemi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Secara keseluruhan, pengalaman pandemi ini menegaskan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dan ekonomi. Eh, Pembelajaran dari situasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan menghadapi krisis di masa depan. Artinya, pemerintah Indonesia harus sekali menggunakan cara komunikasi HRO ini agar supaya kebijakan-kebijakan yang diambil dapat sesuai dan dapat berkolaborasi dengan baik antara pihak swasta ataupun masyarakat yang luas, agar terciptanya kolaborasi yang baik dan dapat menghentikan penyebaran COVID-19. Baik, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.